Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua yang hari ini ketemu lagi di tanggal 8 Mei 2021 tentunya di acara refleksi hari lahir Gerakan Pemuda Ansor. Tidak terasa sejak 1934 kita sudah berkiprah di Indonesia untuk dapat dan juga gerakan kita. Hari ini juga kita langsung bertemu dengan Hamda. Terima kasih ya telah berkenan hadir di, di YouTube kita. Hari ini kita akan banyak bahas ngobrol-ngobrol santai dengan ya. Sebelumnya apa kabar? Oke. Alhamdulillah baik. Very well. Baik ya, boleh di agak sedikit, oke? Ya. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, bersama saya nih, kita selama sejam ke depan kita ngobrol-ngobrol santai aja sama saya. Mohon izin nama saya Denny Jai. Kita akan ngobrol santai aja tentunya dengan sahabat-sahabat Ansor yang di masa pandemi ini tetap bisa nonton dan dapat Kiai tetap di rumah aja. Kayak gitu. Oke. Sebelumnya nih, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, saya mau kasih tahu dulu di akhir nanti setelah acara podcast ini selesai dan di setiap podcast bahkan sahabat-sahabat mendapat kesempatan untuk mendapatkan bagi sahur online. Nah, dari Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Banten. Ya, caranya adalah gampang sekali. Pertama, subscribe dulu ya. Subscribe YouTube-nya Ansor di Ansor Banten TV ya, betul ya. Ansor Banten TV, jangan lupa di-subscribe ya. Kalau bisa tombol loncengnya juga dipencet ya, biar update terus gitu ya. Yang kedua, kita harus komen, betul ya? Betul. Komen terus, komen sebanyak-banyaknya di live streaming sekarang ini. Karena live streamingnya sekarang udah mulai nih kayak, jadi sambil nonton ternyata kayak di dapur ini di live streaming ini ternyata banyak yang komen kayak nanti di lalu like, share, dan jangan lupa nih sebelum banyak yang lupa nih, jangan lupa komentar ya, komentar di kolom komentarnya yaitu dengan formatnya nama ya, spasi asal PC atau PAC, spasi alamat lengkap, spasi nomor handphone, spasi ucapan harlah ke-87 Ansor gitu ya. Contohnya biar gak pada lupa dan kebagian semuanya nih door prize-nya selain Harun. Contohnya Denny spasi PC Serang misalkan, lalu spasi Kecamatan Sakti misalkan ya, Kecamatan Sakti, lalu spasi nomor handphone, spasi selamat hari lahir Gerakan ke-87 Gerakan Pemuda Ansor. Nah, semakin sering, semakin rajin komennya tentunya akan dilihat sama tim ID yang di belakang ya, dan akan ditulis dicatat siapa saja. Dan selain website online juga tentunya banyak sekali di akhir kegiatan ini berbagai door prize yang akan dibagikan. Nah, hari ini juga apa itu? Banyak sekali ya tentunya ya. Kata ketua PW itu motor, tapi banyak doang. Tapi katanya ada kulkas juga kayak pintunya banyak, ada 4 nih, satu di atas, satu di bawah, lantainya kan kita ada 2 kayak gitu. Jadi banyak Jadi khusus buat ketua PW kata itu jangan anak 1. Kalau itu belum semuanya punya kayaknya punya. Cukup buat ketua Nuri aja dulu saat ini. Oke. Di belakang kita juga nih sudah nonton, ada standby ya. Udah banyak yang komen juga nih kayak katanya dari Cikande, dari Rijal Ansor ya kayak dari MDS nih udah pada nonton semua kayak pada komen. Pada belum ngomong saja. Pada belum ngomong, iya, pada belum ngomong aja udah banyak yang komen. Nah kayak supaya lebih banyak lagi subscribernya kita langsung ngobrol nih sama ya. Kayak sekarang kan dari pengurus pusat Ansor ini lagi mencanangkan namanya transformasi media juang. Untuk MDS sendiri tentunya ini salah satu wadah yang mungkin harus terus diperbaharui ya. Dakwahnya Ansor di salah satunya diamanatkan kepada MDS di Jalan Ansor ya. Saya pengen nanya pendapat kayak dulu nih tentang transformasi kita di media juang, terutama untuk yang sekarang ini. Baik, saya selaku Ketua PW Jalur Ansor Provinsi Banten sangat apresiasi terhadap gerakan yang dicanangkan oleh PP Ansor
terkait transformasi. Saya memahaminya ini sebuah lompatan dalam bahasa Jerman itu Sprung. Lompatan yang jauh sekali. Lompatan yang jauh. Jadi berbasis visioner dari seorang ketum dalam memahami perkembangan zaman dan fenomena masyarakat. Karena memang harus kita ini masih banyak kekurangannya dan masih kalah start. Nah, orang-orang yang afiliasinya itu ideologi kan, harus kita akui. Tetapi bukan berarti kita harus sikapi dengan kesedihan atau sikap apatis. Harus kita punya sikap. Nah, inilah yang disebut ijtihad. Transformasi media juang ini bentuk daripada ijtihad PPGP, terutama seperti dari Ketum. Nah, kita yang ada di pimpinan di bawah ini, di wilayah ini, harus cepat merespon ini sebagai sebuah visi bagus, sebagai sebuah pemikiran yang maju, dinamik, dan kita harus menerjemahkan ke bawah, sampai tingkatan pengurus ranting, sampai ranting. Dan kita sudah menyusun struktur daripada MDS Ridal Ansor itu dari PW, PC, PAC sampai ranting. Dan ini kita akan buktikan bahwasannya Ridal Ansor akan selalu setia terhadap Ansor karena memang lembaga seni bangunnya dari Ansor, fatsunnya adalah Ansor. Fatsunnya adalah apa yang menjadi kebijakan Ansor kita itu. Apa yang menjadi langkah konkret baik bersifat teologis, bersifat ideologis, bersifat organisatoris kita ikut. Karena apa? Kita sudah yakin bahwa mainstream Ansor akan selalu berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Di mana itu mendayung kita akan ikut. Di mana itu mendayung kita akan ikut. Selama aswaja kita ikut. Tetapi bukan berarti kita ini selalu mendagangkan atau mensosialisasikannya selalu itu. Tentu ada sisi lain yang juga penting. Seperti apa? Nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kebangsaan. Tiga-tiganya ini saling erat-mengerat, saling kait-mengait. Bagaimana kita mentablikkan aswaja di tengah yang terpolarisasi oleh politik sehingga kemudian ideologi pun terpecah. Yang mayoritas tidak terlihat, yang minoritas tampil. Sehingga kita melihatnya sebuah kemenangan minoritas dalam konteks ideologi. Nah, ini harus diwaspadai. Jangan sampai kita ini tidur lelap. Jangan sampai tidur lelap. Harus bangun. Artinya ini jadi evaluasi internal gitu. Makanya saya selalu mewanti-wanti terhadap pengurus yang lain, terhadap pengurus-pengurus PC, pengurus PAC, tolong jangan sampai ngirit, jangan sampai eman-eman lebar terhadap kuota, terhadap data paket. Ayo, kalau misalkan ada jihad kita itu sekarang tuh jihad medsos. Sudah masuk jihad ini? Iya, makanya ini kata saya ijtihad daripada PP dalam upaya membendung daripada wahabisasi lewat medsos. Karena memang cukup masif juga masif. Masif. Saya aja hampir setiap per menit, per setiap detik selalu melawan dan menangkisi omongan orang Wahabi. Mending kalau mereka terdidik dari Timur Tengah. Tapi terdidik dari pondok-pondok pesantren Salafi yang hanya jadi korban hoax. Bahkan kadang-kadang malah kita yang dianggap salah. Kita mah katanya Islam Cak Indo kan. Karena saya pakai peci hitam, pakai belangkon, dikiranya sebagai muslim Cak Indo. Nah saya bilang, kamu berarti muslim Cak ISIS kata. Gak mau, saya nggak berorganisasi, nggak apa-apa. Nah kata saya, yang bilang kamu mengatakan ke saya muslim itu, saya dari mana? Kalau bukan dari kubu kami. Jadi hampir setiap per menit saya merontokkan, membungkam ocehan-ocehan dari mereka. Nah, kalau misalkan
kita ngobrolin media dakwah nih kayaknya. Iya. Balik lagi ke yang tadi. Pangsa pasar kita justru adalah dari namanya udah gerakan pemuda kayaknya. Iya, dalam Artinya mungkin kayaknya juga udah sering lihat nih lagi bulan puasa gini ngabuburitnya kalau dulu udah ngaji apa sekarang main game terus. Nah artinya mau nggak mau suka nggak suka kita harus hadapi ya, media juang ini kayak sebagai dakwah. Nah kalau dilihat di provinsi Banten kayak dengan perkembangan yang ada sekarang udah sampai ranting kan sudah ada ngurusnya kayak. Kira-kira dengan adanya transformasi ini ke depan yang akan kebijakan yang akan diambil oleh yang berketua. Ya, kemarin saya bicara dan diskusi panjang dengan Ketua PW Tor Banten, Pak Ahmad Nuri. Beliau memberikan pandangan khusus terkait masalah bagaimana ke depan. Jadi beliau mengatakan harus ada kepemimpinan digital. Kepemimpinan digital. Digital. Visioner sekali. Kepemimpinan digital dan tidak meninggalkan nilai-nilai humanisme. Keduanya harus dielaborasi dalam satu bentuk, dalam satu figur kepemimpinan. Leadingnya ini adalah dengan sikap adil dan bijaksana. Kepemimpinannya ini dengan adil dan bijaksana. Karena apa? Keadilan dan kebijaksanaan seorang pemimpin akan melahirkan sebuah kemaslahatan yang umum. Tasorruful imam tasorruful imam manutun ala roya, begitu kan? Jadi apa? Manutun bimaslahat. Tasorruful imam ala royati manutun ala maslahat. Jadi proses kepemimpinan seorang pemimpin terhadap yang dipimpinnya itu akan selalu diikatkan atau dikaitkan dengan kemaslahatan. Nah ini ujungnya adalah al-maslahatul ammah, kemaslahatan umum. Karena kita nggak bisa lagi ya cuma melulu istilahnya mungkin ya harus tetap ada kita pengajian secara offline. Ya. Jadi langkah konkret kita tetap kita secara manual dengan basis tradisionalis. Betul. Tetapi juga kita tidak antipati terhadap cara-cara yang baru sekarang lewat online. Kita ini sudah banyak dari masing-masing kecamatan, sudah banyak dari tingkat ranting sudah mulai tampil nih. Mengisi pengajian lewat Facebook, lewat YouTube, tuh banyak sudah mulai. Bahkan bulan suci Ramadan ini, kuantitasnya begitu bertambah, lebih intens gitu. Kualitasnya juga terjaga, kuantitasnya juga bertambah gitu. Karena saya juga sebagai ketua terpanggil juga akhirnya. Ini di bawah dari ranting saja tampil mengisi pengajian di Facebook, di YouTube. Nah, ketua PW-nya kok diam? Ini nggak bisa kata saya. Harus tampil ini saya. Betul. Makanya saya memberanikan diri meskipun didasari dengan keterbatasan saya secara pribadi, baik ilmunya, kemampuan dan wawasannya tentunya gitu ya. Tetapi sebagai orang yang ditugaskan untuk memimpin dalam cakupan Banten ini, mau tidak mau totalitas pergerakan ini harus tetap ada di diri saya, dan juga keterbukaan pemikiran saya, kelebaran jiwa saya. Itu. Karena yang saya dapat sih kayak bahkan zaman dulu pun para pendiri kita di NU melakukan sikap-sikap moderat seperti ini kayak. Iya. Ada budaya tidak bisa langsung dilakukan kayak. Termasuk sekarang ada teknologi nggak bisa kita melakukan. Dalam konteks budaya atau dalam konteks fenomena atau perkembangan, kita berpatokan pada itu. Pertama, al-aslu fil asya al-ibah. Pokok dari suatu perkara itu adalah kebolehan. Kemudian setelah itu berproses pada jurisprudensi sebuah hukum dari persoalan-persoalan yang berkembang. Apa itu? La hukma illa bi'ilm. Tidak ada hukum kecuali dengan berdasarkan ilmu. Hari ini kalau kita
ikut kepada mereka yang berpaham Wahabi, kita diminta, diajak, ditarik seolah-olah gerbong pikiran kita ditarik oleh mereka agar mengikuti mereka untuk memahami Islam langsung ke Al-Quran hadis. Memang siapa kita? Sudahkah hafal Quran? Sehebat apa gitu? Iya. Sudahkah hafal ribuan hadis? Sudahkah mampu ilmu mustalahul hadisnya? Sudahkah menguasai ilmu diroyahnya? Sudahkah menguasai ilmu balaghahnya? Sudahkah menguasai ilmu mantiknya? Ilmu nausoroknya? Belum arutnya? Belum waladiyah? Belum yang lain-lainnya? Lantas kita disuruh mengartikulasi ayat demi ayat dari Al-Quran. Nah, ini kecerobohan. Ini adalah mengkerdilkan agama itu. Ini jangan sampai terjadi. Orang modelnya Muhammad Arqon saja, Muhammad Arqon dari Aljazair yang pindah ke Perancis menjadi pemikir besar dari Muslim yang tampil di Eropa, mengenalkan Islam dengan cara elegan, menampilkan Islam dengan moderat, menampilkan Islam dengan begitu membebaskan, bukan liberal ya, membebaskan. Pengertian liberal itu kebebasan, tetapi membebaskan paham-paham yang pendek, paham-paham yang taklid, paham-paham yang konservatif, paham-paham yang fundamentalis, sehingga kemudian Muhammad Arqon menerjemahkan Al-Quran dengan cara hermeneutik. Muhammad Arqon mengenalkan pemahaman ayat-ayat Al-Quran atau kandungan-kandungan dalam Al-Quran dengan cara pendekatan hermeneutik. Dan pada akhirnya tujuannya malah lebih cepat tercapai. Lebih tercapai, dan itu masih bisa kita anggap sebagai solusi. Sebagai istihad juga. Daripada kita keluar kembali kepada hadis. Emangnya kita hidup ini di zaman apa? Disuruh seperti zaman Nabi. Apa-apa bid'ah, karena tidak dilakukan oleh Nabi. Betul. Nah, di zaman Nabi apakah ada HP? Apakah ada Facebook? Apakah ada YouTube? Kan tidak ada. Iya, betul. Mereka menganggap kita telah disebut kaum munafik lah, kafirun lah, karena tidak mengikuti ajaran Rasulullah sesuai di zaman Rasulullah. Saya tanya, naik pesawat ke Mekah itu pakai apa? Kata saya, kan nggak bisa, harus pesawat. Betul, oke. Kan begitu. Oke, sambil sudah lumayan banyak juga nih yang pada komentar ya. Artinya ternyata banyak yang nonton nih kayak ini. Alhamdulillah nih ya. Subscriber kita tadi dari 700 sekarang udah naik lagi ya. Sekarang udah 757 subscriber kayak. Udah cukup banyak ya. Dan saya tidak bosan-bosan mengingatkan untuk subscribe YouTube kita ya di Ansor Banten TV. Ya, jangan lupa di subscribe. Kalau bisa loncengnya langsung dipencet juga biar tahu update-nya. Ya, kata kamu jangan di subscribe. Di subscribe. Di subscribe. Lalu juga jangan lupa nih media-media lain juga nih kayak ada Instagram kita ya. Instagram kita adalah GP Ansor Banten ya. Oke. Boleh saya baca dulu mungkin ya komentar-komentarnya nih sudah ya, barangkali ada pertanyaan. Barangkali ada pertanyaan. Tapi saya sambil minum. Siap kayak boleh minum dulu. Ini ternyata udah banyak juga nih. Saya bacain sedikit ya kayak izin ya. Yeah. Ada namanya nih Azdi Fahmi MDS Rijalur Ansor Kabupaten Serang Pelamunan. Katanya selamat alat 87 GP Ansor katanya ya. Lalu ada yang mau kayak juga nih katanya nih ngefans sama kayak ini Didik Prab Aribowo. Ini ternyata lagi bernonton. Masya Allah luar biasa kayak Hamdan katanya barakallah. Itu mah tagline-nya Didik. Lalu juga ada Supri Albatani dari Rijal Ansor Kabupaten Serang juga di Desa Tanara, Kecamatan Tanara. Udah Tanara kayak ini lumayan jauh. Selamat malam gerakan pemuda Ansor ke-87. Semoga semakin jaya dan semakin berkah katanya. Ini juga nih ya. Jaya di darat, jaya di langit. Jaya di langit. Konsepnya saya masih belajar nih jaya di langit seperti apa kayak. Satu lagi nih saya bacain Asep Ayat H ya PAC Mandalawangi Pandeglang. Jauh. Selamat malam GP Ansor 27 sukses selalu. Salam silaturahmi sahabat.
Jangan lupa nih ya, saya ingetin lagi pokoknya yang pengen dapat belajar online ya, formatnya adalah nama ya, lalu juga spasi asal PC atau PAC, spasi alamat, spasi nomor HP dan spasi ucapan Harlah V87 Ansor. Nah, ini keren banget kayak ini salah terobosan GP Ansor Banten tahun ini bisa podcast dan ditonton langsung di tengah pandemi ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong Ramadan, Iya. kita sebenarnya kan udah dari tahun apa puasa kemarin ketemu puasa lagi nih di pandemi. Iya. Menanggapi pandemi yang kita lalui sekarang ini sudah setahun, tidak terasa dari gerakan dakwah MDS dari jalur Ansor ini, apakah terjadi perubahan dengan adanya pandemi dan solusi seperti apa kayak supaya dakwah kita tetap bisa zikir, sholawat kita tetap bisa sampai ke masyarakat di kampung-kampung maupun di kota-kota. Ya, tetap kita akan selalu mengikuti aturan pemerintah, yakni prokes. Gak bisa tidak, kita tidak bisa membangkang dan tidak akan menolak aturan itu. Kita harus ikuti. Karena ulil amri itu bagian yang harus diikuti. Pengertian ulil amri itu ada yang mengatakan bahwa ulil amri itu pemerintah yang sah, pemerintah yang dipilih oleh umat yang banyak. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ulil amri itu adalah ulama. Kebetulan hari ini NKRI Republik Indonesia ini dipimpin oleh Umaro sekaligus Umaro dan ulama. Umaro dan ulama. Umaro dan ulamanya menjadi Umaro. Nah, paling tidak menjadi representasi dari sebuah unifikasi dari kepemimpinan yang antara mana yang berbasis birokratif atau birokrasi dan berbasis pada keilmuan. Terus kita ini dalam menyikapi COVID-19 ini atau pandemi COVID-19 ini ada dua sikap di jalur Ansor dalam menyikapi hal ini. Pertama, dakwah kita tetap secara manual. Kajian-kajian biasa, ketemu muka, Tatap muka ya, pengkaderan juga tetap tatap muka, tetap jalan. Ya, tapi di sisi lain kita juga menganjurkan kepada sahabat-sahabat di pengurus-pengurus tingkatan untuk kemudian meramaikan media sosial, meramaikan media sosial kita untuk mengisi konten-konten yang positif, yang berisi dengan ceramah atau kajian-kajian kita unik. Dan itu dilakukan sudah dilakukan secara masif. Dari ujung Tangsel sampai ujung Cilegon, semua mengerjakan itu. Dan saya pun tidak ketinggalan, ikut juga saya. Syarat langsung. Saya baca kitabnya Al-Mafaqirul Aliyah fil Ma'azir Syadiliyah. Isi kitab itu merupakan lanskap daripada tarekat Syadiliyah. Tarekat Syadiliyah masuk dalam kategori kajian tasawuf. Tasawuf masuk dalam ilmu agama. Ya. Artinya saya juga tadi sahabat-sahabat nih sebelum kita masuk podcast ini saya ngobrol tadi sebentar sama Kiai dan kayaknya luar biasa. Di handphonenya tuh udah mulai bisa searching ilmu dan sharing ya dibagi-bagi di media-media kita dan artinya nggak mau ketinggalan gitu juga. Iya. Karena ini saya ini terus terang walaupun santri Pondok Rompeng, ya Pondok Rompeng, tetap dalam konteks pemikiran tidak menutup diri. Artinya kalau itu bagus, meskipun datang dari ilmuwan barat, datang dari ilmuwan timur, yang beragama apapun, tetap diambil. Saya teringat kata-kata Charles Darwin dalam kitabnya Species Origin Species Origin. Itu beliau dalam teorinya, antaranya catatan yang paling saya fokuskan untuk saya dalami adalah survival. Ini yang saya pahami adalah kita ini harus hidup mengikuti zaman.
jangan sampai meninggalkan zaman, jangan sampai kita membenci zaman. Meskipun kita bersikap zuhud, tapi zuhudnya berkumpul dengan masalah. Zuhud itu pengertiannya meninggalkan dunia secara total, bukan berarti meninggal dunia dalam kematian. Ada juga zuhud dipahami sebagai tidak tercampur baurnya dengan pergumulan masyarakat, meskipun jasadnya ada di tengah masyarakat. Nah, kita pahami sebagai sebuah sikap dalam konteks survival kita ini. Nah, ini pemikiran-pemikiran ini kita rangkum, kita kolaborasi, kita elaborasi sehingga untuk memunculkan ide, gagasan sehingga kita bisa mengerjakan itu. Untuk kemaslahatan apapun saya akan kerjakan. Ujung-ujungnya itu ya. Untuk kemaslahatan umat apapun saya akan kerjakan. Oke. Jangan sampai mendahului kemaslahatan pribadi saya. Saya sudah selesai di diri saya ini. Tapi kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa Indonesia, kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia tidak bisa saya tawarkan. Bila perlu, saya wakafkan pikiran saya, dedikasi saya, keilmuan saya, perjuangan saya untuk Indonesia maju. Saya juga udah mulai sering sebenarnya ya Kiai di ngisi-ngisi acara di perusahaan-perusahaan yang secara online maupun offline ya. Sudah mulai ada Kiai-Kiai kita nih alhamdulillah. Pokoknya sahabat-sahabat jangan lupa pokoknya kalau pengen Ya, kemarin saya ngisi pengajian di PT Krakatau Nasionalis. Oh, udah mulai luar biasa. Habis Lebaran ini kita akan ngisi khotbah Jumat di kampus yang baru. Anak-anak di Jalur Ansor, sahabat-sahabat di Jalur Ansor siap tampil. Siap diberdayakan ya, siap instruksi ya. Dari Pandeglang ada Gus Bait, dari Kabupaten Serang ada Gus Robi, Cilegon ada Gus Mubin, dari Tangsel ada Gus Boji, Gus Dedi, di Tangerang Kota ada Gus Omang, terus di Kabupaten Tangerangnya ada siapa? Ustadz Cehu, di Lebaknya ada Kiai Bondanidi, ada Kiai Haja. Ini yang saya sebut ini 1, 2 orang, 3 orang doang, belum saya sebut semua, belum saya keluarin nama-nama itu. Artinya masih banyak. Masih banyak. Ada nanti ditampil Kiai muda kita, intelektual muda NU, namanya Surya Dwi. Dan saya semakin optimis Kiai, kita akan terus eksis ke depan. Yang amat saya sayangkan apa itu adalah ikatan suami tak. Ini mestinya dihindari dan dihilangkan lagi. Ini masih merupakan menjadi ikhtiar kita bersama Kiai sepertinya. Jangan pulang sebelum kita. Oke. Berarti pengertiannya apa? Kalau sudah ditugaskan di medan manapun, kita tidak boleh pulang sebelum kita memenangkan. Masya Allah. Nabi. Oke. Ya. Tidak terasa kayak kita sudah dari jam 9 tadi kayak ngobrol-ngobrol banyak. Ya. Saya pengen mengapresiasi teman-teman yang udah sahabat-sahabat yang udah pada hadir nih langsung dari rumah masing-masing. Ini saya baca ya beberapa nih. Ada dari Amas Banser, Banser kali ini dari PAC GP Ansor Kecamatan Binuang, Kampung Pule, Desa Gembor, Desa Gembor, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang. Selamat Halayan 87, Ansor Banten luar biasa. Semoga makin jaya terus berkah. Ada nggak yang nanya? Yang nanya ini kebetulan lagi masih berebut sarung kayaknya. Kalau nanya pengennya mungkin sudah nih kayak, sepertinya sih banyak yang nanya nih. Tadi ada yang nanya, oh iya nih. Tadi itu nanya lebih kayak ini kayak, nanya, mumpung bulan Ramadan. Oke, closing kita juga nih kayaknya. Iya. Bulan Ramadan. Dan pengennya mereka ini setelah Ramadan mungkin yang masih menyendiri bisa ada pasangannya, yang mungkin sedang sedih-sedih bisa mendapat kebahagiaan, yang mungkin sedang gundah gulana galau dan segala macam bisa mendapat kebahagiaan setelah Lebaran nanti.
Jadi tadi pertanyaannya lebih ke Kiai, saya nggak minta nanya apa-apa, saya minta doa atau ijazah yang spesial live untuk refleksi halaman 87 tahun Ansor ini Kiai. Boleh minta nggak Kiai? Ya, saya ini sebenarnya kalau pikir, wiridan, izin, sholawat buat. Tetapi ada yang paling perlu diperhatikan. Pertama dasarnya adalah kesungguhan untuk meraih sesuatu. Kalaupun mau wirid hizib maghrobi sekali, hizib sirrul maghrobi sekali, itu tidak akan bisa terwujud dan tercapai kalau tidak dibarengi dengan Kesungguhan hati. biar muka rahwana, Nah, jiwanya rahmat. Biar muka pesek, tetapi jiwanya mancung. jiwanya mantap. Mancung gitu. Maksudnya apa? Pede lah, jangan sampai apatis segala sesuatunya. Perempuan hari ini saya lihat bukan melihat tampangnya, bukan pula melihat isi dompet, bukan melihat jabatan apa, tapi yang dilihat adalah kesungguhan laki-lakinya. Kesungguhannya. Enggak melihat majunya, gantengnya, kasetnya enggak melihat. Nah, tuh sabar-sabar. Saya yakin itu karena perempuan dengan laki-laki skala perbandingannya jauh sekali. Antara 10 dan 1. 1 laki-laki, 10 perempuan. Kaum perempuan ini gamang sebenarnya. Ada kegamangan tersendiri. Waduh, saya ini dapat jodoh kan nantinya. Bisa kemungkinan besar laki-laki ini dapat istrinya 4. Amin. Perkembangan penduduk ini semakin pesat ini. Rata-rata setiap keluarga itu yang banyak jenis kelaminnya perempuan. Anak perempuan yang banyak. Nah ini nggak bisa kita tawar-tawar, nggak itu jadi fakta yang tidak bisa dibantah. Oleh karena itu sudahlah, tidak perlu itu namanya ditipicin, tidak perlu itu wirid kalau tidak ada kesungguhan. Betul, sama-sama. Kecuali kalau ada kesungguhan, datanglah ke rumahku. Tapi Kiai katanya kalau pakai pengajian ada logo MDS Bidang Solo, katanya langsung nambah deket Kiai. Apa perempuan-perempuannya? Nah, itu mau mungkin ngeliat saya. Luar biasa. Terakhir Kiai kita untuk refleksi 87 tahun Gerakan Pemuda Ansor, kita minta doanya Kiai. Baik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan inna biha min jamil ahwal afat wa taqbila nabiha min jamil hadat wa tuqahidu nabiha wa nabiha ala darajat wa tuballighu nabiha sallallahu min jamil khairat amat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sholatan tabtahu biha babar ridwan amin wa taqum biha waliya wa nasbaya wa'afir qulubana an semua. Allahumma la tad'alana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la jahlan illa 'allamtah wa la maradan illa shafaitah wa la walatan illa barakta wa la qur'anan illa khafatah wa haqqaqtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan ya ridwan laka illa qadaitah subhanal munaffis ala kulli majnun subhanallah mahzunin subhana makana bainal kafi wa nunin subhana subhana man tidak rotasen ayat belum bayakun ya mufarijal wa ya hayyu qayyum farid anna amanna wa farajan adil rahmat marwahin Allah yassir umurana rahat fi qulubina wa abdani wassalamat warahmatullahi fi dinina wa kunna sahiban fi safarin hadarina wa qanatan fi alina wa mis ala wujhi amin awat mis ala wujhi amin sama-sama jadi fala yastaqimu al mudi wa ilahi kafin ansuwa ibni bi haqqil fatihah wa karamuka kafin amin. Ikrimni bihaqil fatihah. Qalam Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa batin la tashba'
wal ain la tadma. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan wa maghfiratan maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sabr wa najata min nar wal 'afwa minna bi rahmatika min rabbana taqabbal minna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa dzurriyyati qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana wa'fu 'anna waghfir lana wa'fu 'anna waghfir lana anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat podcast kita kali ini. Sampai ketemu lagi di podcast Gerakan Pemuda Ansor Wilayah Banten selanjutnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.